Ngopi, ngobrol bareng Pustanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Pustanti semuanya, Selamat datang di Ngopi Podcast. bersama Kita tahu informasi seputar Pustanti. Halo sobat semuanya, apa kabarnya nih? Semoga sehat-sehat selalu ya. Amin. Amin, apalagi dalam kondisi seperti ini ya semuanya. Jadi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan Kak, Betul banget untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, betul banget nih. Kayak jaga jarak, Tuh. terus cuci tangan pakai sabun dan juga pakai masker kalau kemana-mana. Betul banget nih. Nah, berhubung ini podcast pertamanya dari Ngopi Podcast, kita kenalan dulu kali ya, biar Boleh, lebih akrab. Perkenalkan, nama saya Andini Oktaviani dan rekan saya. Dan saya Almas Kamila. Nah, Andini, jadi di podcast pertama kita kali ini kita mau bahas apa sih, Din? Oke, jadi di episode kali ini kita akan membahas mengenai bencana ekologis dan juga peran Pustanti. Bentar. Ini sahabat Pustanti semua pada tahu gak nih bencana ekologis itu apa? Oke, kalau misalkan kalian pada belum tahu, aku jelasin ya. Boleh banget. Oke, jadi bencana ekologis itu adalah fenomena alam yang terjadi akibat adanya perubahan tatanan ekologi yang mengalami gangguan atas beberapa faktor yang saling mempengaruhi nih. Nah, beberapa faktornya itu apa aja sih, Mil? Nah, untuk faktornya itu sendiri ada dari manusia, ada dari makhluk hidup, ada juga dari kondisi alam. Nah, ketiga faktor ini tuh saling berkaitan banget. Nah, terus bencana ekologis ini tuh terbagi menjadi beberapa bagian, Din. Apa aja Yaitu 6 bagian. Oh, banyak ya. Yaitu ada bencana fisika, bencana biologi, dan juga bencana kimia. Terus coba, Din, apalagi tahu gak? Tahu dong. Nah, terus ada bencana hidrologis dan hidrometeorologis. Terus ada bencana kehutanan dan juga bencana akibat perubahan iklim yang dikenal sebagai bencana iklim. Wah, banyak juga ya ternyata bencana-bencananya. Iya nih, bener banget nih, Mil. Tapi untuk episode kali ini kita akan membahas mengenai bencana hidrologis dan bencana hidrometeorologis. Oke deh, jadi nih bencana ini tuh merupakan bencana yang diakibatkan oleh parameter-parameter hidrologi dan meteorologi seperti volume air. Air sungai kan volumenya biasanya suka naik-naik juga gitu Iya, kan. iya, betul. Curah hujan, kelembapan, temperatur angin yang menyebabkan banjir itu sendiri, tanah longsor dan juga kekeringan tentunya. Wow, banyak banget ya, Mil, ternyata. Tuh banyak banget. Oke, mungkin kita bahas satu-satu dulu kali ya, biar nggak pusing. Boleh. Oke, kita mulai dari bencana banjir kali ya. Pastinya kalian semua nih, sahabat Pustanti, udah pada familiar banget sama bencana yang satu ini. Iya nih, betul banget nih. Karena bencana ini tuh sering banget terjadi di mana-mana. Nah, itu tuh penyebabnya apa sih, Mil? Nah, seperti yang kita dibilang di awal itu, bahwa banjir ini diakibatkan oleh curah hujan yang sangat tinggi. Akhirnya tempat penampungan air seperti sungai, danau, laut itu tuh juga semakin meluap gitu. Jadi penampungan airnya tuh sudah naik gitu, makanya terjadi banjir di. Oh, karena udah nggak cukup ya buat nampung air. Betul, jadi berlebihan gitu maksudnya. Oh gitu ya. Terus banjir ini tuh juga bisa terjadi loh karena ulah manusia. Nah, contohnya nih yang paling sederhana nih, yang paling sering banget dilakukan oleh manusia. Nah, apa tuh? itu? Oke. Apa tuh? Jadi yang paling sering itu yaitu membuang sampah sembarangan. Nah, jadi kita nih sebagai manusia seharusnya sih bisa lebih aware ya. Padahal kan mudah kok, tinggal kalau misalkan kita belum nemuin tempat sampah, tahan dulu gitu sampahnya. Kalau misalkan kita udah ketemu, baru deh tinggal buang. As simple as that gitu. Yang penting kalian tuh nggak males gitu. Betul banget, aku setuju banget nih sama Andini. Oh iya, Din, selain itu juga ada lagi penyebabnya. Apa tuh? Seperti penggundulan hutan yang menimbulkan erosi, kan itu juga bisa ya penyebabnya. Serta penangkalan sungai juga bisa, Din. Oh, pendangkalan ya? Iya, pendangkalan. Oke.
Nah, tapi nih Mil, kalau misalkan bencana banjir itu tiba-tiba datang, tuh kita harus kayak gimana sih, Mil? Nah, pastinya kalau bencana banjir khususnya itu datang, kita tuh nggak boleh panik ya, sahabat Pustapi semuanya. Jadi harus selalu ingat ada 3 hal yang mesti kita perhatikan dalam menghadapi bencana. Pertama ada prabencana, saat bencana, dan juga pasca bencana. Nah, untuk prabencana sendiri nih Din, apa aja sih yang harus diperhatikan? Oke, nah jadi nih kalau misalkan di prabencana atau sebelum terjadinya bencana banjir nih khususnya, kita tuh harus sering-sering membersihkan saluran pembuangan air nih agar tidak terhambat dan air tuh bisa mengalir lebih sempurna. Terus juga seharusnya nih pihak RT, RW, dan pihak aparat setempat lainnya itu tuh memberikan sosialisasi, pelatihan, dan juga SOP kepada masyarakat untuk siap dalam menghadapi bencana banjir. Betul banget, Din. Nah, jadi warga juga harus lebih siap ya. Nah, kalau saat terjadi banjir itu ada beberapa yang harus kita perhatikan, Din. Apa tuh yang kita harus perhatikan? Nah, yang pertama kita harus tahu bahwa kita tuh nggak boleh panik dalam menghadapi bencana tersebut pastinya, dan juga berusaha untuk menyelamatkan diri. Nah, jadi sahabat Pustapi semua jangan panik dan tetap harus berusaha untuk menyelamatkan diri. Karena kalau panik kan makin riwah ya. Iya, takutnya kan malah jadi kitanya nggak bisa gitu kan, apalagi yang ngebantuin kan takutnya juga harus ngebantuin yang lain segala macam. Jadi harus tetap kuat gitu loh, tenang gitu. Dan juga nih sahabat Pustapi, kalau memang memungkinkan boleh nih dokumen-dokumen penting atau barang-barang berharga tuh diambil gitu. Tapi kalau memang tidak memungkinkan ya langsung selamatkan diri aja dulu ya. Iya, betul. Terus juga sahabat Pustapi nih harus berhati-hati dengan kabel listrik. Iya. Jadi kan kalau misalkan bencana-bencana banjir gitu biasanya suka ada konslet atau segala macamnya. Itu takutnya kan membahayakan untuk sahabat Pustapi semuanya nih dalam menghadapi bencana. Jadi harus lebih aware, lebih hati-hati apabila ada kabel-kabel yang ngegantung, yang takutnya kena tangan, kena Iya, betul banget sih. Apalagi kan kalau air kan mengaliri listrik ya, takutnya kita kesetrum juga. Iya, karena kan kalau udah kesetrum ngeri juga kan. Betul, bahaya banget ya. Oh iya nih, satu lagi nih. Misalkan kalian atau sahabat Pustapi ini tuh lagi terjebak banjir atau masih berada di dalam bangunan. Nah, sebisa mungkin kalian itu ngambil benda yang mengapung ya, biar kita tuh bisa terselamatkan gitu. Betul. Tenggelam. Iya, betul. Benar banget. Dan yang terakhir nih, setelah terjadinya banjir, hal yang harus kita perhatikan nih sahabat Pustapi adalah pembersihan lingkungan. Jadi setelah terjadinya banjir kan biasanya kotor ya, banyak barang-barang, sampah pun itu bisa jadi tergeletak gitu di rumah-rumah gitu. Makanya pentingnya kita membersihkan lingkungan itu. Jadi biar gak jadi sarang penyakit yang pertama, apalagi banyak anak kecil kan, itu kan takut juga. Betul. Nah, jangan lupa juga nih sahabat Pustapi, kalau misalkan lagi kejadian kayak gitu kan air tuh terbatas ya. Yes, betul banget. Nah, jadi kalian itu harus bijak nih dalam menggunakan air bersih dan juga harus berbagi kepada sesama. Nah, selain mitigasi yang tadi kita obrolin tadi, kita jelasin tadi. Betul. Nah, berdasarkan tusi Pustapi sesuai dengan Permen LHK nomor 15 tahun 2021, Pustapi ini tuh bertugas untuk merumuskan dan mengembangkan standar instrumen yang dapat diterapkan dalam menghadapi bencana. Nah, nantinya standar tersebut itu akan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN dengan melalui beberapa proses nih. Nah, misalnya melalui komisi teknis. Setelah itu, baru deh standar tersebut itu bisa digunakan oleh user terkait. Nah, ada satu lagi nih, Mil, yang gak kalah pentingnya. Betul. Apa nih coba, Mil? Apa nih? Jadi, kita nih sebagai masyarakat tentunya harus ikut andil dalam meminimalisir bencana banjir khususnya. Contohnya hal kecil tadi yang udah disampaikan Andi nih di awal. Apa tuh? Iya, itu mengenai buang sampah pada tempatnya. Jadi jangan sembarangan kalau buang sampah ya. Iya, betul. Ini tuh sepele tapi sering banget Susah susah banget gitu. Bener. Apalagi kalau aduh tempat sampahnya jauh, kayak males tinggal buang, nggak boleh kayak gitu. Boleh kayak gitu. Kita harus sama-sama menjaga gitu. Karena kalau misalnya bukan kita, siapa lagi coba? Siapa lagi? Karena kan dunia ini kan udah makin ini ya, banyak gersang segala macam. Kalau udah kurang. Kalau misalnya kita nggak jaga, ya siapa lagi coba ya? Iya kan
kan sedih kan. Betul banget. Oke nih sahabat Pustanpi, itu dia ngobrol bareng Pustanpi kali ini. Nah semoga obrolan kita ini bermanfaat ya. Betul dan banget. bisa menambah wawasan bagi sahabat Pustanpi semua. Dan pastinya lebih sedikit mengenal nih mengenai instansi dari Pustanpi itu sendiri. Betul. Oke deh, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Yes. Saya Andini dan saya Almas pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan podcast Ngopi Ngobrol bareng Pustanpi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi Ngobrol bareng Pustanpi.